suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk pembahasan dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidupku. Baik anak-anak, yuk kita perhatikan Bapak Guru apa yang akan disampaikan ini. Betul-betul perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Sebelum masuk ke pengertian Al-Quran, kita pembahasan sudah tadi saya jelaskan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Jadi sekarang kita masuk kepada pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut wahyu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan ayat 17 sampai dengan 18. Itu adalah pengertian Al-Quran. Yang kedua, bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran dibagi pula dalam 554 rukuk, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat. Surah yang panjang berisi beberapa rukuk, sedangkan surah yang pendek hanya berisi satu rukuk. Pengertian rukuk di sini adalah batas atau yang dikenal sebagai makro dalam Al-Quran. Berikutnya yaitu nama-nama Al-Quran. Di Al-Quran juga mempunyai beberapa nama yang harus kita kenal. Menurut Imam Zarkasi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan, disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam Ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Adapun beberapa nama Al-Quran yang menunjukkan kebenaran, diantaranya adalah A, yaitu Al-Quran juga disebut Al-Hikmah, artinya kebijaksanaan. B, disebut juga Alkitab, artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Yang C disebut juga Al-Furqan, artinya pembeda. Dan D disebut juga Az-Zikr, artinya pemberi peringatan. Dan Al-Quran juga disebut juga dengan nama At-Tanzil, yaitu berarti yang diturunkan. Adalah nama-nama daripada Al-Quran. Dan sekarang kita masuk pada pengertian hadis. Di pengertian Al-Quran sudah, dan seterusnya sekarang masuk pada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab yaitu berarti atau mempunyai arti baru, mudah, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun menurut istilah sebagai berikut. A. Menurut ulama hadis ialah
segala perkataan Nabi, perbuatan dan hal ihwalnya. Itu pengertian menurut ulama hadis. Yang B, sementara para ulama usul fikih yaitu hadis adalah pengertian hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan Nabi Muhammad SAW, dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Itu adalah menurut pengertian hadis menurut ulama dan menurut ulama hadis dan menurut para ulama usul. Dan berikutnya adalah bagian-bagian hadis. Yang kedua bagian-bagian hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau memiliki 3 bagian. Yaitu yang pertama adalah sanad, disebut dengan sanad. Sanad adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Nah, dia pertama matan itu, nah sekarang sanadnya, dan yang kedua adalah matan hadis, ada silsilah. Yang kedua adalah matan. Yang disebut dengan matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Nah, di setiap akhir sanad itu pasti ada matan, ya. Dan yang ketiga disebut dengan rawi. Rawi adalah orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Nah, itu disebut dengan rawi. Oke, paham anak-anak? Kita lanjut kepada berikutnya, yaitu fungsi Al-Quran. Sekarang fungsinya Al-Quran. Apa saja kira-kira yang harus kita ketahui dan harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Fungsi Al-Quran, yaitu banyak fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya yang paling penting sebagai berikut. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Itu fungsi yang pertama. Fungsi Al-Quran yang kedua sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Nah, jadi sehingga di dalam Al-Quran ada istilah asy-syifa, itu adalah obat, ya. Terus fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai kabar gembira dan peringatan. Dan yang berikutnya sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab yang lalu. Jadi kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Itu ada beberapa kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Terus yang berikutnya sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir yaitu sebagai fungsi Al-Quran sebagai penerang atau sebagai hidayah. Nah, itu adalah fungsi daripada Al-Quran. Dan sekarang kita bahas mengenai fungsi daripada hadis. Hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. A. Hadis berfungsi mengukuhkan hukum-hukum